Angelina, seorang dokter cantik asal Swedia, berani menantang dunia demi cinta sejatinya. Andi, seorang kuli bangunan asal Indonesia. Namun, setelah terbang jauh untuk bertemu, Angelina terkejut mengetahui bahwa Andi menyembunyikan identitas aslinya. Angelina duduk di meja makan rumah sakit, memandangi tumpukan berkas yang harus diselesaikan sebelum akhir jam kerja. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, penuh dengan pasien, konsultasi, dan rapat. Namun, di tengah segala rutinitasnya, ada perasaan kosong yang tak bisa dihindari. Cinta, atau bahkan perasaan bahagia, terasa jauh sekali dari hidupnya yang dipenuhi dengan pekerjaan ini. Sebagai seorang dokter muda asal Swedia yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk karier, Angelina tidak pernah benar-benar berpikir tentang kehidupan pribadinya. Apalagi soal cinta. Hingga pada suatu hari yang cerah, saat dia berjalan menuju ruang perawatan setelah selesai melakukan check-up di sebuah bangsal rumah sakit, pandangannya tertumbuk pada sosok yang tengah mengangkat alat berat. Seorang pria bertubuh kekar, dengan kulit coklat yang terbakar matahari, sedang memindahkan beberapa bahan bangunan. Suara berisik mesin pemotong besi yang terdengar di kejauhan mengiringi gerakan pria itu yang terlihat sangat terampil dalam pekerjaannya. Ia terlihat berbeda dengan kebanyakan pria yang ditemui Angelina, yang mayoritas bekerja di sektor medis atau ekonomi. Namun, ada sesuatu dalam cara pria itu bekerja yang menarik perhatian Angelina. Angelina berhenti sejenak, memperhatikan dari kejauhan. Pria itu, yang tak lain adalah Andi, tidak menyadari bahwa seorang wanita sedang mengamatinya. Ada ketegasan dalam cara Andi mengerjakan segala hal. Terlepas dari kesibukan pekerjaan yang menuntut, ia bergerak dengan percaya diri, mengayunkan tangan dengan gesit, seolah dia sudah terbiasa dengan segala kesulitan yang datang dalam hidupnya. Angelina tersadar ketika seorang perawat menghampirinya. "Dokter, Anda baik-baik saja?" tanya perawat tersebut sambil menatapnya dengan tatapan bingung. "Oh, iya," jawab Angelina sambil tersenyum, berusaha mengalihkan perhatian dari Andi. Tapi matanya tetap tidak bisa lepas dari pria itu. Meskipun dia tahu pria itu hanyalah seorang pekerja bangunan, entah kenapa ia merasa ada daya tarik yang tak terjelaskan di sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, Angelina kembali ke rumah sakit untuk mengerjakan tugasnya. Ia datang lebih pagi dari biasanya dan menyiapkan segala sesuatu yang perlu dikerjakan. Namun, tak lama kemudian, seorang pria dengan wajah serius datang menghampirinya. "Dokter Angelina, saya Andi. Saya harus berbicara dengan Anda sejenak," kata pria itu dengan suara rendah namun jelas. Angelina menatap Andi, mencoba mengingatnya. "Oh, Anda yang kemarin kan?" tanyanya, sedikit ragu. Andi tersenyum ringan. "Iya, saya Andi. Saya bekerja di proyek pembangunan rumah sakit ini," ujarnya dengan nada rendah hati. Angelina mengangguk, merasa sedikit canggung. "Ada yang bisa saya bantu?" Andi mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya dan menyerahkannya pada Angelina. "Ini dokumen medis untuk perbaikan gedung. Saya tahu Anda pasti sibuk, tapi ini penting." Angelina mengambil dokumen itu, menatapnya sebentar, kemudian berkata, "Terima kasih. Saya akan pastikan untuk meninjaunya secepat mungkin." Namun, sebelum ia bisa kembali ke tugasnya, Andi berbicara lagi. "Dokter, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda. Banyak yang bilang rumah sakit ini akan jauh lebih baik, karena ada banyak hal yang diperhatikan, terutama tentang pasien dan juga infrastruktur." Angelina sedikit terkejut dengan kata-kata Andi. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Semua ini adalah tim kerja yang luar biasa di sini." Andi tersenyum. "Saya tahu, tapi tetap saja, Anda punya peran besar dalam menjadikan tempat ini lebih baik. Itu membuat kami yang bekerja di luar ruangan merasa lebih dihargai," jawabnya dengan tulus. Mendengar itu, Angelina merasa sedikit tersentuh. Selama ini, ia terlalu fokus pada pekerjaannya, hingga lupa untuk memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Andi, meskipun bukan seorang profesional medis, ternyata punya rasa hormat dan apresiasi terhadap orang lain, sesuatu yang sulit ia temukan dalam dunia kerjanya yang penuh dengan tekanan.
Terima kasih, Andi, jawab Angelina dengan tulus. Saya rasa pekerjaan kita semua di sini memang penting. Di saat-saat seperti itu, Angelina mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang menarik dari Andi. Tidak hanya penampilannya yang berbeda, tetapi juga sikapnya yang sederhana dan tidak terkesan berlebihan. Andi bukan orang yang suka mencari perhatian, dan itu membuat Angelina merasa lebih nyaman dalam berbicara dengannya. Hari-hari berikutnya, mereka mulai berinteraksi lebih sering. Andi datang ke rumah sakit untuk keperluan proyek, sementara Angelina sibuk dengan tugasnya. Setiap kali mereka bertemu, Andi selalu menyapa dengan senyuman yang membuat hati Angelina berdebar-debar. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia merasa aneh, tapi juga tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Setiap kali Andi berbicara padanya, ia merasa seolah ada kedekatan yang lebih dalam, meskipun keduanya berasal dari dunia yang sangat berbeda. Namun, saat yang lebih penting datang ketika Andi mengundang Angelina untuk makan siang bersama di sebuah warung sederhana di dekat rumah sakit. Angelina, meskipun merasa sedikit canggung, akhirnya menerima ajakan itu. Ia menyadari bahwa pertemuan ini lebih dari sekadar makan siang biasa. Ada perasaan yang mulai tumbuh, meskipun dia berusaha menutupinya. Terima kasih sudah datang, kata Andi sambil menatap Angelina yang duduk di depannya. Saya hanya ingin sedikit ngobrol. Angelina tersenyum kecil. Tentu, saya juga senang bisa ngobrol. Makan siang itu berlangsung sederhana, tapi cukup untuk membuat mereka merasa lebih dekat. Andi mulai berbicara tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia menghabiskan waktu di Indonesia, bagaimana ia bisa bekerja keras demi keluarganya, dan bagaimana pendidikan menjadi hal yang sangat penting baginya. Setiap kata-kata Andi terasa begitu jujur, dan itu menghangatkan hati Angelina. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua semakin merasa nyaman satu sama lain. Namun, tak bisa dipungkiri, di dalam hati Angelina mulai muncul perasaan yang lebih dalam. Pernahkah dia jatuh cinta sebelumnya? Mungkin, tapi tidak seperti ini. Perasaan yang ia rasakan kali ini jauh lebih nyata, lebih intens. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Minggu berikutnya, interaksi mereka semakin sering. Andi tidak hanya datang untuk keperluan proyek, tetapi juga untuk berbicara dengan Angelina. Kadang hanya sekedar berbagi cerita, atau meminta pendapatnya tentang hal-hal kecil yang bisa memperbaiki pekerjaannya. Angelina merasa senang dengan perhatian Andi, meskipun ia berusaha menahan perasaan yang semakin tumbuh. Suatu hari, setelah selesai bekerja, Andi mengajak Angelina untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Bagaimana kalau kita keliling sebentar? Tempat ini punya banyak pemandangan yang menarik, tapi saya rasa Anda belum sempat menikmatinya, kata Andi sambil tersenyum ramah. Angelina, yang awalnya ragu, akhirnya setuju. Mereka berjalan bersama di bawah langit sore yang cerah, melewati jalanan yang ramai, namun tetap terasa sepi di antara mereka. Meskipun tidak ada kata-kata yang terucap sepanjang perjalanan, kehadiran Andi sudah cukup membuat Angelina merasa nyaman. Tanpa disadari, ia menikmati kebersamaan itu lebih dari yang ia kira. Andi, yang tadinya tampak seperti pria yang penuh dengan keberanian, sekarang memperlihatkan sisi lain dari dirinya. Ia tidak berbicara banyak, tetapi setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar penuh makna. Di setiap senyumannya, ada kesederhanaan yang menarik, sesuatu yang jarang ia temui dalam kehidupannya yang penuh dengan kesibukan. Andi tidak terburu-buru, tidak tertekan oleh waktu atau status. Ia hanya menikmati hidup dengan cara yang sederhana, tapi memikat. Di saat mereka berhenti di sebuah taman kecil, Andi berbicara lebih banyak tentang dirinya. Dulu, saya cuma pengen bisa belajar arsitektur. Tapi karena kondisi ekonomi keluarga, saya harus kerja dulu untuk biaya kuliah, kata Andi sambil menatap langit senja. Kerja jadi kuli bangunan itu bukan hal yang mudah, tapi saya belajar banyak. Lebih banyak dari yang saya pikirkan. Angelina hanya mendengarkan dengan seksama, merasa semakin terkesan. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar mengetahui bagaimana perjuangan seseorang yang berasal dari latar belakang sederhana. Pasti berat, ya? Tanya Angelina pelan Andi, mengangguk. Tapi ya,
Itu bagian dari hidup. Saya nggak pernah minta banyak. Yang penting bisa kuliah, bisa bantu keluarga, dan kalau bisa, suatu saat bisa punya proyek bangunan sendiri. Angelina menatapnya dengan penuh perhatian. Perjuangan, Andi bukanlah sesuatu yang ia lihat setiap hari. Di dunia medis yang ia geluti, orang-orang cenderung sibuk dengan ambisi dan kesuksesan mereka. Tetapi Andi mengajarinya sesuatu yang lebih sederhana. Pentingnya kerja keras dan impian yang dikejar tanpa henti. Malam itu, setelah mereka berpisah, Angelina merasa hatinya mulai terguncang. Ia menyadari, perasaan yang ia coba tahan selama ini mulai sulit untuk dibendung. Cinta? Mungkin. Atau lebih tepatnya, ketertarikan yang begitu kuat terhadap Andi, yang tidak hanya berwujud fisik, tetapi juga perasaan yang lebih dalam tentang siapa dia sebenarnya. Namun, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Andi hanya seorang kuli bangunan. Apa yang akan dikatakan teman-temannya di Swedia jika mereka tahu? Apakah dia akan diterima oleh keluarganya? Dalam pikirannya, ada keraguan tentang apa yang akan terjadi jika hubungan ini berkembang lebih jauh. Di sisi lain, Andi juga mulai merasakan hal yang sama. Setiap kali mereka bertemu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Angelina, dengan segala kecantikannya dan pendidikannya yang luar biasa, adalah wanita yang jauh dari dunia yang ia kenal. Tapi, di sisi lain, ia merasa nyaman berada di dekatnya. Ia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia mulai menyukai Angelina lebih dari yang ia inginkan. Namun, ia juga tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan dari Angelina. Dia harus tahu. Andi berbicara pada dirinya sendiri suatu malam ketika ia selesai bekerja. Ia berbaring di ranjang, merenung tentang perasaannya yang semakin dalam terhadap Angelina. Dia berhak tahu siapa aku sebenarnya. Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk berbicara dengan Angelina. Ketika mereka bertemu di luar rumah sakit, Andi mengajak Angelina duduk di sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan. "Angelina," kata Andi dengan suara serius, "ada sesuatu yang harus saya jelaskan ke kamu." Angelina menatapnya dengan bingung. "Ada apa, Andi?" Andi menarik napas panjang. "Selama ini saya bekerja sebagai kuli bangunan, bukan karena saya nggak punya pilihan, tapi lebih karena saya ingin buktikan kalau saya bisa mandiri. Sebenarnya, saya kuliah di jurusan arsitektur. Saya bekerja di proyek ini sebagai cara untuk membayar kuliah dan hidup saya sendiri." Angelina terdiam sejenak. Apa yang baru saja ia dengar terasa begitu mengejutkan. Andi adalah seorang mahasiswa? Seorang yang sedang berjuang untuk mencapai impian besar? Perasaan terkejut itu kemudian berubah menjadi kekaguman. "Tapi kenapa kamu nggak bilang sebelumnya?" tanya Angelina, sedikit kebingungan. Andi menatapnya dengan tatapan serius. "Karena saya nggak ingin kamu melihat saya cuma sebagai anak orang kaya. Saya ingin kamu melihat saya sebagai diri saya sendiri, tanpa embel-embel apapun." Angelina tersenyum, merasa hatinya semakin dekat dengan Andi. Perasaan yang sebelumnya ia coba tahan kini semakin kuat. Ia tahu bahwa apa yang terjadi antara mereka bukan sekadar perasaan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa tumbuh menjadi cinta yang sejati. Angelina tidak bisa mengelak dari perasaan yang kini merasuki hatinya. Setiap kali ia melihat Andi, sesuatu yang hangat dan menyentuh hatinya muncul begitu saja. Bukan hanya karena wajahnya yang tampan atau tubuhnya yang kekar, tetapi lebih kepada cara Andi berbicara, cara dia memperlakukan orang lain, dan tentu saja kejujuran yang ia tunjukkan. Semua itu membuat hati Angelina semakin sulit untuk menahan perasaan yang mulai tumbuh dengan cepat. Setelah Andi mengungkapkan kenyataannya, perasaan kagum Angelina semakin besar. Ia merasa semakin dekat dengan Andi, tetapi juga terjebak dalam kebingungannya sendiri. Meskipun ia tahu bahwa Andi adalah sosok yang sangat berharga, perbedaan status sosial mereka menjadi bayangan besar di dalam pikirannya. Setiap kali ia melihat teman-temannya, atau bahkan keluarga yang sering bertanya tentang kehidupan pribadinya, ia merasa ragu. Apa yang akan mereka pikirkan jika mereka tahu ia mulai jatuh cinta pada seorang pria yang pekerjaannya adalah seorang kuli bangunan? Di dunia medis dan sosial yang ia geluti, status adalah segalanya.
Semua orang selalu mengukur keberhasilan seseorang berdasarkan apa yang mereka capai. Tidak ada yang memandang orang dari asal-usul atau profesinya dengan cara yang sederhana. Namun, semakin lama ia mengenal Andi, semakin jelas bahwa Andi bukan hanya seorang pekerja keras, tetapi juga seseorang yang punya mimpi besar. Ia tidak hanya bertahan dalam kesulitan hidup, tetapi berusaha untuk mencapainya dengan cara yang penuh integritas. Itu adalah kualitas yang sulit ditemukan di dunia, yang penuh dengan orang-orang yang hanya mengejar kesuksesan dengan cara yang mudah. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Angelina merasa rindu untuk bertemu Andi. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang harus ia bicarakan dengan pria itu. Ketika mereka akhirnya bertemu di sebuah kafe kecil yang mereka sering kunjungi, suasana terasa berbeda. Ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin mereka bagi. "Andi, aku ingin berbicara," kata Angelina, mencoba memulai percakapan. Andi menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentang apa, Angelina?" "Begini." Angelina menarik napas dalam-dalam. "Aku masih memikirkan tentang apa yang kamu katakan beberapa waktu lalu. Tentang kamu yang selama ini berusaha mandiri dan gak ingin dilihat sebagai anak orang kaya. Aku terkejut, tapi aku juga merasa sangat kagum dengan apa yang kamu lakukan. Aku merasa kita berdua punya perasaan yang sama, tapi aku juga bingung. Aku takut jika orang-orang di sekitarku tidak akan mengerti, atau malah merendahkanmu karena pekerjaanmu." Andi mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia berbicara dengan suara yang tenang. "Angelina, aku gak bisa menjamin apa yang orang lain pikirkan, tapi yang aku tahu, aku bekerja keras untuk mencapai impian aku. Aku gak peduli apa yang orang pikirkan tentang aku. Aku hanya ingin menjadi diri aku sendiri. Dan aku berharap kamu bisa menerima itu." Angelina menatapnya, merasa semakin jatuh, cinta dengan setiap kata-kata yang keluar dari mulut Andi. Ia tahu, meskipun ada banyak hal yang menghalangi mereka, cinta mereka lebih dari sekadar batasan sosial atau penilaian orang lain. Itu adalah cinta yang dibangun atas dasar saling memahami dan menghargai. "Andi," kata Angelina pelan, Aku ingin melanjutkan ini. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, lebih dalam." Andi tersenyum hangat. "Aku juga merasa hal yang sama, Angelina." Saat itu, perasaan ragu yang selama ini mengganggu pikiran Angelina perlahan memudar. Ia tahu bahwa meskipun mereka berasal dari dunia yang berbeda, mereka memiliki nilai-nilai yang sama. Mereka berdua sama-sama menghargai kerja keras, kesetiaan, dan kejujuran. Dan yang terpenting, mereka berdua merasa saling membutuhkan. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin kuat. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, saling berbagi cerita dan membangun pemahaman satu sama lain. Andi mengajarkan Angelina untuk melihat kehidupan dengan cara yang lebih sederhana, sementara Angelina membuka mata Andi tentang dunia yang lebih luas, dunia di mana pendidikan dan karier menjadi hal penting. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, mereka merasa saling melengkapi. Namun, meskipun mereka semakin dekat, ada ketegangan yang mulai terasa di sekitar mereka. Angelina tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa keluarganya dan teman-temannya mungkin tidak akan begitu mudah menerima hubungan ini. Bagaimana jika mereka tidak mengerti? Bagaimana jika mereka menganggapnya aneh atau tidak pantas? Di sisi lain, Andi juga merasa cemas. Meskipun ia tahu bahwa hubungan ini penting baginya, ia tidak ingin menjadi beban bagi Angelina. Ia tidak ingin dianggap sebagai seseorang yang hanya bisa memberi masalah. Semua hal ini mulai memenuhi pikirannya, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang dan yakin. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Andi mengajak Angelina untuk berjalan-jalan di sekitar kota. "Angelina, aku ingin mengatakan sesuatu," kata Andi dengan suara yang agak ragu. "Ada apa, Andi?" tanya Angelina, menatapnya dengan cemas. "Selama ini, aku sudah terbiasa dengan hidup yang keras, tapi aku nggak pernah benar-benar memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan," kata Andi. "Aku nggak ingin kamu merasa tersiksa dengan hubungan kita. Aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi,
Aku akan tetap berjuang untuk kita." Angelina merasa terharu mendengar kata-kata itu. "Aku juga ingin berjuang, Andi," jawabnya. "Cinta kita lebih dari sekadar perbedaan sosial. Aku tahu kita bisa menghadapinya bersama." Malam itu, saat mereka berdua berjalan di bawah cahaya rembulan, mereka tahu bahwa cinta yang mereka rasakan tidak akan mudah, tetapi mereka siap untuk berjuang bersama. Mereka tahu bahwa di dunia ini, cinta sejati tidak mengenal batasan, dan mereka siap untuk membuktikannya. Hubungan mereka mulai semakin berkembang. Setiap hari terasa seperti sebuah petualangan baru yang penuh dengan tawa, kebersamaan, dan saling belajar satu sama lain. Namun, meskipun keduanya semakin dekat, ada satu hal yang selalu mengganjal di benak Angelina. Apakah hubungan ini akan bertahan? Bagaimana reaksi orang-orang di kehidupannya yang sebenarnya? Di dunia medis yang prestisius, apakah mereka akan mengerti bahwa dia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang memiliki latar belakang jauh berbeda darinya? Di sisi lain, Andi merasa semakin yakin dengan perasaannya terhadap Angelina, tetapi ia juga tidak bisa menutupi rasa khawatirnya. Ia tahu bahwa hubungan ini bisa menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari keluarga Angelina, yang pasti mengharapkan pasangan yang setara dengan status sosial mereka. Andi tidak ingin menjadi sumber masalah bagi wanita yang begitu istimewa baginya. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa menyembunyikan cintanya. Ia tahu bahwa cinta mereka lebih dari sekadar status atau pekerjaan, dan itu membuatnya merasa lebih kuat. Suatu sore, setelah seharian bekerja keras, Andi mengajak Angelina untuk bertemu di taman yang tenang. Mereka duduk di bangku taman, dikelilingi oleh suara burung yang bernyanyi dan udara sore yang sejuk. Keheningan di antara mereka terasa nyaman, tetapi juga penuh dengan ketegangan yang tak terucap. "Angelina," Andi memulai pembicaraan. Suaranya pelan namun penuh makna. "Aku tahu hubungan kita mungkin terlihat aneh di mata orang lain. Aku nggak bisa menjamin apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tapi aku ingin kamu tahu, aku akan terus berjuang untuk kita. Aku nggak peduli apa kata orang." Angelina menatap Andi, merasakan perasaan yang semakin dalam. "Aku tahu, Andi. Aku juga nggak bisa menjamin apa yang akan terjadi nanti. Tapi aku ingin mencoba ini. Aku ingin mencoba berjuang untuk kita berdua, meskipun itu mungkin sulit." Andi tersenyum kecil, lalu meraih tangan Angelina dengan lembut. "Kita berdua punya impian, dan kita berdua bisa mewujudkannya. Kita harus percaya pada diri kita sendiri." Di dalam hati, Angelina merasakan sesuatu yang sangat kuat. Kejujuran yang keluar dari mulut Andi membuat hatinya semakin yakin. Meskipun segala keraguan itu ada, cinta mereka terasa begitu nyata. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dihindari. Suatu saat nanti, mereka harus menghadapi kenyataan, keluarga Angelina. Bagaimana mereka akan merespons hubungan ini? Pada malam yang sama, Angelina duduk sendirian di kamarnya, memikirkan semua yang terjadi. Meskipun ia yakin bahwa ia mencintai Andi, rasa takut akan penilaian orang lain tak bisa diabaikan begitu saja. Apakah dia siap untuk menghadapi kenyataan bahwa keluarganya mungkin tidak menerima hubungan ini? Keesokan harinya, saat ia sedang menunggu Andi di kedai kopi yang biasa mereka kunjungi, pikirannya terus terbayang tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari ibunya, yang tinggal di Swedia. "Angelina, kamu sudah punya pasangan. Kita ingin tahu lebih banyak tentang orang yang mendekatimu. Semoga dia bisa diterima dengan baik di keluarga kita." Mendapat pesan itu, hati Angelina terasa berat. Ia tahu bahwa ibunya hanya ingin yang terbaik untuknya, dan tentu saja, ibunya mengharapkan pasangan yang sesuai dengan status sosial keluarga mereka. Bagaimana bisa ia menjelaskan tentang Andi? Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa pria yang ia cintai adalah seseorang yang berjuang keras untuk pendidikan dan kehidupan, meskipun status sosial mereka berbeda jauh? Angelina hanya duduk diam, menatap layar ponselnya. Ia tahu bahwa ia harus memberi penjelasan, tetapi entah bagaimana, ia merasa kesulitan. Apakah Andi akan diterima oleh keluarganya? Atau apakah mereka akan menganggapnya sebagai seseorang yang tidak pantas untuk berada dalam kehidupannya? Saat Andi tiba di kedai kopi,
Melihat wajah Angelina yang tampak cemas, ia langsung duduk di sampingnya. "Ada apa, Angelina? Kamu kelihatan khawatir." Angelina tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Itu hanya pesan dari ibuku. Mereka mulai bertanya-tanya tentang hidupku di sini. Mereka ingin tahu siapa yang ada di dalam hidupku." Andi menatapnya dengan penuh perhatian. "Kamu nggak perlu khawatir tentang itu. Aku tahu pasti itu nggak mudah. Tapi kalau kamu merasa nyaman dengan aku, itu yang terpenting. Aku siap menghadapi apapun bersama kamu." Angelina menarik napas dalam-dalam. "Aku tahu, Andi. Aku nggak tahu bagaimana harus mulai menjelaskannya." Andi meraih tangannya, memberikan dukungan. "Kita ambil langkah satu persatu. Yang penting, kita punya kepercayaan satu sama lain. Aku yakin kita bisa menghadapinya." Mendengar kata-kata Andi, Angelina merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa meskipun jalan mereka penuh tantangan, mereka berdua memiliki keyakinan yang sama untuk saling mendukung, tanpa mempedulikan apa kata orang lain. Namun, di dalam hati Angelina, ada pertanyaan yang masih menggantung. Akankah keluarganya menerima Andi? Akankah dia bisa mempertahankan hubungan ini meskipun banyak orang yang tidak setuju? Keputusan itu masih jauh, tetapi yang pasti, perjalanan cinta mereka baru saja dimulai. Mereka berdua tahu, apapun yang terjadi, mereka akan tetap berjuang untuk bersama. Karena bagi Angelina, Andi bukan hanya pria yang ia cintai, tetapi juga seseorang yang mengajarinya tentang makna sebenarnya dari cinta sejati. Cinta yang tidak melihat status, kekayaan, atau masa lalu. Cinta yang dibangun di atas dasar saling percaya dan kejujuran. Pagi itu, Angelina duduk di balkon apartemennya, memandangi kota yang sibuk dari ketinggian. Udara segar pagi menenangkan pikirannya, meskipun hatinya masih diliputi kebimbangan. Ia telah memutuskan untuk membuka hatinya kepada ibunya, untuk menjelaskan tentang Andi. Namun, rasa takut dan keraguan masih menguasainya. Bagaimana jika ibunya tidak setuju? Bagaimana jika ia membuat keputusan yang salah dengan memilih seorang pria yang begitu berbeda darinya? Khawatir itu datang lagi, berlarian dalam pikirannya. "Apa yang harus aku katakan?" pikirnya. "Bagaimana aku menjelaskan semuanya tanpa membuat semuanya jadi lebih rumit?" Angelina membuka aplikasi pesan di ponselnya dan melihat pesan terakhir dari ibunya. Ia tahu ibunya sangat ingin tahu lebih banyak, tetapi tidak tahu bagaimana cara memberitahukan bahwa pria yang ia cintai tidak berasal dari dunia yang sama. Pukul 9 pagi ponselnya berdering. Itu adalah panggilan video dari ibunya. Angelina menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, mencoba menenangkan dirinya. Ketika layar ponsel menampilkan wajah ibunya, senyum hangat ibu itu seketika membuatnya merasa sedikit lebih tenang. "Hai, sayang, gimana kabarmu?" Suara ibunya yang lembut terdengar. "Kamu baik-baik saja?" Angelina mengangguk, meskipun hatinya masih penuh kecemasan. "Ibu, aku baik-baik saja. Ada yang ingin aku bicarakan." Ibunya melihatnya dengan ekspresi penuh perhatian. "Apa itu, sayang? Ceritakanlah." Angelina terdiam sejenak. Semua kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa berat, seolah-olah ia takut membuat ibunya kecewa. Tapi ia tahu, ia tidak bisa berbohong lagi. "Ibu," suara Angelina terdengar pelan. Aku sudah punya seseorang yang sangat spesial dalam hidupku. Namanya Andi." Ibunya sedikit terkejut, meskipun wajahnya tetap terlihat tenang. "Andi? Siapa dia? Apa dia orang yang baik?" Angelina mengangguk. "Iya, dia baik sekali. Dia sangat berusaha keras untuk mencapai impiannya. Dia bekerja sebagai kuli bangunan di sini, tapi dia juga sedang menyelesaikan studi arsitektur di universitas." Ibunya terdiam beberapa detik, lalu bertanya dengan lembut, "Kamu yakin tentang ini, sayang?" Angelina bisa merasakan kekhawatiran di suara ibunya. Ia tahu betul bahwa ibunya selalu berharap dia akan bertemu dengan seseorang yang setara dengan dirinya dalam segala hal. Tapi di sisi lain, Angelina merasa semakin yakin dengan pilihannya. "Aku yakin, Bu.
jawab Angelina dengan suara penuh keyakinan. Andi adalah pria yang sangat jujur, pekerja keras, dan tulus. Aku percaya padanya. Ibunya menghela napas, lalu menjawab, "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, Angelina. Kamu tahu betul bahwa dunia ini bisa sangat keras, dan aku hanya khawatir kamu akan terluka." Angelina tersenyum lembut. "Aku tahu, Bu, tapi aku percaya cinta kita ini kuat. Andi mengajarkanku banyak hal, dan dia tidak pernah meminta apa-apa dariku selain dukungan." Ada keheningan sejenak di antara mereka. Ibunya akhirnya berbicara lagi. "Aku paham, sayang. Tapi ini bukan hal yang mudah, terutama dengan perbedaan kita. Aku hanya ingin kamu berhati-hati." Angelina menatap ibunya dengan penuh rasa sayang. "Aku akan berhati-hati, Bu. Aku akan memastikan bahwa apa yang aku pilih ini benar." Panjang percakapan itu. Dan meskipun ibunya masih ragu, Angelina merasa sedikit lebih lega. Ia tahu, meskipun ibunya tidak bisa menerima Andi sepenuhnya, ia tetap mendukung pilihannya. Setelah percakapan itu, Angelina merasa sedikit lebih tenang. Walaupun masih ada banyak tantangan yang menanti, ia tahu bahwa langkah pertama untuk memperkenalkan Andi kepada keluarganya telah diambil. Tidak ada jalan yang mudah dalam hubungan ini, tetapi ia siap untuk menghadapi semuanya. Di sisi lain, Andi juga merasakan beratnya keputusan yang diambil Angelina. Ia tahu betul betapa sulitnya bagi Angelina untuk berbicara tentang hubungan mereka dengan keluarganya, apalagi dengan perbedaan status sosial yang begitu mencolok. Meskipun Andi merasa yakin dengan pilihannya, ia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Andi menemui Angelina di sebuah restoran sederhana yang menjadi tempat favorit mereka. Mereka duduk di meja dekat jendela, menikmati malam yang tenang. Andi bisa melihat kekhawatiran di wajah Angelina. "Gimana? Tadi percakapan dengan ibumu?" tanya Andi pelan, sambil meraih tangan Angelina dengan lembut. Angelina menghela napas. "Ibu sedikit khawatir, tapi aku sudah memberitahunya bahwa aku yakin dengan pilihan ini. Aku berharap waktu akan menjawab segalanya." Andi tersenyum tipis. "Aku ngerti, Angel. Yang terpenting kita saling mendukung. Aku nggak akan pernah meninggalkanmu." Angelina tersenyum, merasakan kedamaian dalam kata-kata Andi. "Aku juga nggak akan pernah menyerah, Andi." Malam itu, meskipun mereka berdua masih merasa cemas tentang masa depan, mereka berjanji untuk tetap berjuang bersama. Karena cinta mereka lebih dari sekadar perbedaan yang ada. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama, saling mendukung, dan saling mencintai. Minggu berlalu, dan meskipun ketegangan masih meliputi mereka, Angelina dan Andi berusaha menjalani hari-hari mereka seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Angelina. Meskipun ia telah membuka diri kepada ibunya, ia belum sepenuhnya merasa tenang. Ibunya mungkin telah menerima keputusannya, tetapi Angelina tahu bahwa ibunya masih memiliki keraguan. Pagi itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya di rumah sakit, Angelina menerima pesan dari ibunya yang membuatnya terdiam. Pesan itu cukup singkat, namun cukup kuat untuk membuat hati Angelina berdebar. Ibunya meminta agar Andi datang ke Swedia untuk bertemu dengannya dan ayahnya. Itu adalah permintaan yang cukup besar, yang berarti ibunya ingin melihat seberapa serius hubungan mereka. Angelina merasa cemas. Ini adalah langkah besar, bukan hanya untuk Andi, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia tahu bahwa jika Andi pergi ke Swedia, mereka akan menghadapi banyak tantangan. Meskipun ia ingin Andi diterima oleh keluarganya, ia tahu bahwa perbedaan budaya dan status sosial akan menjadi penghalang besar. Setelah beberapa kali berputar-putar di dalam pikirannya, Angelina akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Andi. Mereka bertemu di taman, tempat yang sama di mana mereka sering duduk bersama. Andi tampak sedikit kelelahan setelah seharian bekerja, namun senyumannya tetap terlihat tulus. Angelina merasa agak gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah percakapan yang penting. "Andi, aku baru saja menerima pesan dari ibuku," ujar Angelina.
membuka percakapan dengan hati-hati. Andi menatapnya dengan serius. Apa katanya? Dia meminta kita untuk datang ke Swedia. Ibuku ingin bertemu langsung denganmu. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang hubungan kita, jawab Angelina dengan suara rendah. Andi terdiam beberapa detik, menimbang-nimbang apa yang baru saja didengarnya. Jadi, ibumu ingin aku datang ke Swedia, ya? Angelina mengangguk. Iya, itu bukan hal yang mudah, Andi. Aku takut jika kita pergi ke sana, banyak hal yang bisa berubah. Keluargaku, mereka tidak mudah menerima perbedaan, apalagi yang satu ini. Andi memandangnya dalam diam. Matanya menunjukkan perasaan yang lebih dalam daripada kata-kata yang bisa ia ungkapkan. Aku mengerti, Angel. Aku nggak ingin membuatmu merasa terbebani. Tapi, jika itu yang kamu inginkan, aku siap. Angelina merasa cemas dengan keputusan itu. Meskipun ia ingin Andi diterima oleh keluarganya, ia juga merasa tidak adil jika harus memaksakan Andi untuk menghadapi tantangan besar ini. Aku hanya ingin kamu tahu, Andi, aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Ini adalah keputusan yang berat bagi kita berdua. Andi meraih tangannya, menggenggamnya dengan lembut. Aku nggak terpaksa, Angel. Aku tahu ini penting untuk kita, dan aku siap untuk menghadapi apapun. Kamu bukan hanya pilihanku, kamu adalah orang yang aku cintai. Kalau itu berarti harus bertemu dengan keluargamu, aku akan melakukannya. Angelina menatap Andi, merasakan kehangatan yang luar biasa dari kata-kata itu. Ada keyakinan dalam suara Andi yang membuatnya merasa lebih tenang. Aku tidak ingin kamu merasa seperti aku membebanimu, ujarnya dengan suara pelan. Angelina, aku sudah memilihmu sejak awal. Ini bukan tentang aku atau kamu, ini tentang kita berdua, jawab Andi dengan senyum yang menenangkan. Setelah percakapan itu, mereka memutuskan untuk pergi ke Swedia. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah langkah yang harus diambil untuk membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat daripada apapun. Beberapa minggu kemudian, Angelina dan Andi akhirnya tiba di Swedia. Ketika mereka melangkah keluar dari bandara, udara dingin menyambut mereka, memberikan rasa sejuk yang berbeda dari Indonesia yang panas. Mereka berdua berjalan berdampingan, saling menggenggam tangan, tetapi ada ketegangan yang jelas terasa. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah besar, dan banyak yang harus mereka hadapi. Ibunya menjemput mereka di bandara, dan meskipun senyumannya ramah, ada rasa canggung yang terasa di antara mereka. Ayah Angelina juga ikut menyambut mereka, dengan tatapan serius yang membuat Andi merasa sedikit tidak nyaman. Tapi ia tahu, ini adalah ujian yang harus ia hadapi. Di rumah keluarga Angelina, suasana terasa lebih formal daripada yang Andi bayangkan. Makan malam bersama keluarga Angelina berjalan cukup lancar, meskipun ada banyak pertanyaan yang mengalir dari kedua orang tua Angelina. Andi merasa sedikit terpojok, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu, ini adalah bagian dari proses. Jadi, Andi, kata ayah Angelina setelah beberapa lama, kamu bekerja sebagai kuli bangunan, ya? Apa yang membuatmu memilih pekerjaan itu? Andi menatapnya dengan jujur. Saya bekerja keras untuk membiayai pendidikan saya, Pak. Saya sedang menyelesaikan studi arsitektur dan ingin membuktikan bahwa saya bisa mandiri. Ibunya terdiam sejenak, tampak memikirkan jawabannya. Itu sangat baik, Andi. Tapi kamu tahu bahwa hidup di dunia ini tidak hanya tentang kerja keras, bukan? Ada banyak hal yang lebih besar yang harus dipikirkan. Angelina menatap ibunya dengan penuh perhatian, merasa sedikit khawatir dengan sikap yang lebih dingin dari yang ia harapkan. Ia tahu bahwa ini adalah proses yang panjang, dan ia harus sabar. Bu, ayah, aku percaya Andi adalah orang yang tepat untukku, kata Angelina. Suaranya tegas, namun penuh perasaan. Aku tidak ingin kalian menilai berdasarkan pekerjaan atau status sosial. Aku ingin kalian melihatnya sebagai siapa dia sebenarnya. Keheningan menyelimuti meja makan untuk beberapa saat. Semua orang terdiam, mempertimbangkan kata-kata Angelina. Andi merasa cemas, tetapi ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang pria biasa. Dia bukan hanya kuli bangunan. Dia adalah Andi,
seorang pria yang berjuang keras untuk impian dan masa depannya. Malam itu, meskipun penuh dengan ketegangan, mereka semua menyelesaikan makan malam. Tidak ada yang langsung berubah, tetapi Andi merasa sedikit lega karena ia bisa berbicara jujur dengan keluarga Angelina. Perjalanan ini mungkin baru saja dimulai, tetapi mereka berdua tahu bahwa cinta mereka tidak akan mudah dihancurkan oleh perbedaan. Minggu berlalu, dan meskipun ketegangan masih meliputi mereka, Angelina dan Andi berusaha menjalani hari-hari mereka seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Angelina. Meskipun ia telah membuka diri kepada ibunya, ia belum sepenuhnya merasa tenang. Ibunya mungkin telah menerima keputusannya, tetapi Angelina tahu bahwa ibunya masih memiliki keraguan. Pagi itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya di rumah sakit, Angelina menerima pesan dari ibunya yang membuatnya terdiam. Pesan itu cukup singkat, namun cukup kuat untuk membuat hati Angelina berdebar. Ibunya meminta agar Andi datang ke Swedia untuk bertemu dengannya dan ayahnya. Itu adalah permintaan yang cukup besar, yang berarti ibunya ingin melihat seberapa serius hubungan mereka. Angelina merasa cemas. Ini adalah langkah besar, bukan hanya untuk Andi, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia tahu bahwa jika Andi pergi ke Swedia, mereka akan menghadapi banyak tantangan. Meskipun ia ingin Andi diterima oleh keluarganya, ia tahu bahwa perbedaan budaya dan status sosial akan menjadi penghalang besar. Setelah beberapa kali berputar-putar di dalam pikirannya, Angelina akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Andi. Mereka bertemu di taman, tempat yang sama di mana mereka sering duduk bersama. Andi tampak sedikit kelelahan setelah seharian bekerja, namun senyumannya tetap terlihat tulus. Angelina merasa agak gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah percakapan yang penting. "Andi, aku baru saja menerima pesan dari ibuku," ujar Angelina, membuka percakapan dengan hati-hati. Andi menatapnya dengan serius. "Apa katanya?" "Dia meminta kita untuk datang ke Swedia. Ibuku ingin bertemu langsung denganmu. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang hubungan kita," jawab Angelina dengan suara rendah. Andi terdiam beberapa detik, menimbang-nimbang apa yang baru saja didengarnya. "Jadi ibumu ingin aku datang ke Swedia ya?" Angelina mengangguk. "Iya. Itu bukan hal yang mudah, Andi. Aku takut jika kita pergi ke sana, banyak hal yang bisa berubah. Keluargaku, mereka tidak mudah menerima perbedaan, apalagi yang satu ini." Andi memandangnya dalam diam. Matanya menunjukkan perasaan yang lebih dalam daripada kata-kata yang bisa ia ungkapkan. "Aku mengerti, Angel. Aku nggak ingin membuatmu merasa terbebani. Tapi, jika itu yang kamu inginkan, aku siap." Angelina merasa cemas dengan keputusan itu. Meskipun ia ingin Andi diterima oleh keluarganya, ia juga merasa tidak adil jika harus memaksakan Andi untuk menghadapi tantangan besar ini. Aku hanya ingin kamu tahu, Andi. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Ini adalah keputusan yang berat bagi kita berdua." Andi meraih tangannya, menggenggamnya dengan lembut. "Aku nggak terpaksa, Angel. Aku tahu ini penting untuk kita, dan aku siap untuk menghadapi apapun. Kamu bukan hanya pilihanku. Kamu adalah orang yang aku cintai. Kalau itu berarti harus bertemu dengan keluargamu, aku akan melakukannya." Angelina menatap Andi, merasakan kehangatan yang luar biasa dari kata-kata itu. Ada keyakinan dalam suara Andi yang membuatnya merasa lebih tenang. "Aku tidak ingin kamu merasa seperti aku membebanimu," ujarnya dengan suara pelan. "Angelina, aku sudah memilihmu sejak awal. Ini bukan tentang aku atau kamu, ini tentang kita berdua," jawab Andi dengan senyum yang menenangkan. Setelah percakapan itu, mereka memutuskan untuk pergi ke Swedia. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah langkah yang harus diambil untuk membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat daripada apapun. Beberapa minggu kemudian, Angelina dan Andi akhirnya tiba di Swedia. Ketika mereka melangkah keluar dari bandara, udara dingin menyambut mereka, memberikan rasa sejuk yang berbeda dari Indonesia yang panas. Mereka berdua berjalan berdampingan, saling menggenggam tangan, tetapi ada ketegangan yang jelas terasa. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah besar, dan banyak yang harus mereka hadapi.
Ibunya menjemput mereka di bandara, dan meskipun senyumannya ramah, ada rasa canggung yang terasa di antara mereka. Ayah Angelina juga ikut menyambut mereka, dengan tatapan serius yang membuat Andi merasa sedikit tidak nyaman. Tapi ia tahu, ini adalah ujian yang harus ia hadapi. Di rumah keluarga Angelina, suasana terasa lebih formal daripada yang Andi bayangkan. Makan malam bersama keluarga Angelina berjalan cukup lancar, meskipun ada banyak pertanyaan yang mengalir dari kedua orang tua Angelina. Andi merasa sedikit terpojok, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu, ini adalah bagian dari proses. Jadi, Andi, kata ayah Angelina setelah beberapa lama, kamu bekerja sebagai kuli bangunan ya? Apa yang membuatmu memilih pekerjaan itu? Andi menatapnya dengan jujur. Saya bekerja keras untuk membiayai pendidikan saya, Pak. Saya sedang menyelesaikan studi arsitektur dan ingin membuktikan bahwa saya bisa mandiri. Ibunya terdiam sejenak, tampak memikirkan jawabannya. Itu sangat baik, Andi. Tapi kamu tahu bahwa hidup di dunia ini tidak hanya tentang kerja keras, bukan? Ada banyak hal yang lebih besar yang harus dipikirkan. Angelina menatap ibunya dengan penuh perhatian, merasa sedikit khawatir dengan sikap yang lebih dingin dari yang ia harapkan. Ia tahu bahwa ini adalah proses yang panjang dan ia harus sabar. Bu, ayah, aku percaya Andi adalah orang yang tepat untukku, kata Angelina. Suaranya tegas namun penuh perasaan. Aku tidak ingin kalian menilai berdasarkan pekerjaan atau status sosial. Aku ingin kalian melihatnya sebagai siapa dia sebenarnya. Keheningan menyelimuti meja makan untuk beberapa saat. Semua orang terdiam, mempertimbangkan kata-kata Angelina. Andi merasa cemas, tetapi ia tahu ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang pria biasa. Dia bukan hanya kuli bangunan. Dia adalah Andi, seorang pria yang berjuang keras untuk impian dan masa depannya. Malam itu, meskipun penuh dengan ketegangan, mereka semua menyelesaikan makan malam. Tidak ada yang langsung berubah, tetapi Andi merasa sedikit lega karena ia bisa berbicara jujur dengan keluarga Angelina. Perjalanan ini mungkin baru saja dimulai, tetapi mereka berdua tahu bahwa cinta mereka tidak akan mudah dihancurkan oleh perbedaan. Keadaan di Swedia tak semulus yang mereka harapkan. Setelah beberapa hari tinggal di rumah keluarga Angelina, Andi merasa semakin terpojok dengan berbagai pertanyaan yang datang. Keluarganya tampaknya masih sulit menerima kenyataan bahwa Andi, seorang kuli bangunan asal Indonesia, adalah orang yang dipilih oleh putri mereka. Setiap kali mereka duduk bersama, perasaan canggung selalu menyelimuti. Namun, meskipun ada ketegangan, Andi berusaha untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan kelemahannya. Di sisi lain, Angelina juga merasa perasaan, cemas dan kecewa. Ibunya, meskipun tidak mengatakan hal-hal yang kasar, selalu memberikan komentar yang seolah menguji kedalaman hubungan mereka. Kamu yakin, Angel? Banyak pria di luar sana yang lebih cocok untukmu. Mereka berasal dari latar belakang yang sama dengan kita, ungkap ibunya pada suatu malam, ketika hanya mereka berdua yang sedang berbicara. Angelina mencoba untuk bersikap tegas, meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran. Ibu, aku sudah memikirkan ini dengan matang. Andi adalah orang yang tepat untukku. Aku percaya padanya. Ibunya hanya mengangguk, meskipun ekspresinya tidak sepenuhnya meyakinkan. Aku ingin kamu bahagia, Angel. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, kadang hidup itu tidak semudah yang kita bayangkan. Angelina merasa dirinya berada di persimpangan. Ia mencintai Andi dengan sepenuh hati, namun ia tidak bisa mengabaikan perasaan ibunya yang jelas-jelas penuh dengan keraguan. Apakah ia sudah membuat keputusan yang benar? Apakah Andi cukup kuat untuk bertahan dengan semua perbedaan ini? Keesokan harinya, setelah makan pagi, Andi dan Angelina memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota untuk sedikit melupakan ketegangan yang ada di rumah. Mereka mengunjungi beberapa tempat wisata di Stockholm, menikmati pemandangan indah kota yang sangat berbeda dengan Indonesia. Meskipun langit agak mendung, suasana tetap menyenangkan. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari kehidupan mereka di negara asal masing-masing hingga impian dan masa depan mereka. Namun, ada
sesuatu yang masih menggantung di benak Angelina. Tiba-tiba, ketika mereka berjalan melewati sebuah taman kecil, ia berhenti dan menatap Andi dengan serius. "Andi, aku merasa seperti aku sedang diuji di sini. Semua orang sepertinya menganggap kita tidak cocok. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu yakin bisa bertahan dengan semua ini? Dengan keluarga aku? Dengan perbedaan ini?" Andi berhenti dan menatap Angelina dengan lembut. Ia meraih tangannya dan menggenggamnya erat. "Angelina, aku tahu kita tidak mudah. Aku tahu keluargamu memiliki harapan besar, dan mereka mungkin belum bisa melihatku dengan cara yang sama seperti kamu melihatku. Tapi aku janji, aku akan berjuang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu hanya karena orang lain berpikir kita tidak cocok." Angelina menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku takut, Andi. Takut kalau kita nggak bisa bertahan. Takut kalau semuanya ini hanya akan menjadi beban bagi kita berdua. Andi mengelus tangan Angelina, mencoba memberikan ketenangan. "Angelina, cinta bukan tentang kemudahan. Cinta itu tentang bagaimana kita saling mendukung, saling menghargai, dan tetap bersama meskipun ada tantangan. Aku yakin kita bisa melewati ini bersama, apapun yang terjadi." Mendengar kata-kata Andi, hati Angelina terasa sedikit lebih tenang. Dia tahu Andi adalah orang yang penuh dengan ketulusan. Meski ia belum bisa menerima seluruh situasi ini dengan sepenuhnya, ia merasa lebih yakin bahwa apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang nyata. Andi tidak hanya hadir sebagai pasangan hidup, tetapi juga sebagai teman yang bisa dia andalkan. Malam itu, setelah kembali ke rumah, keadaan terasa semakin tegang. Keluarga Angelina sedang berkumpul di ruang tamu, dan Andi merasa seolah-olah semua mata tertuju padanya. Ibunya duduk dengan ekspresi serius, sementara ayahnya memerhatikan Andi dengan tajam. Namun, kali ini, Andi tidak bisa menghindar. Ini adalah saat yang penting. Angelina duduk di samping Andi, memberikan sedikit dukungan lewat tatapan mata. "Bu, Ayah, aku tahu ini tidak mudah bagi kalian," kata Angelina dengan suara penuh keyakinan. "Tapi Andi adalah orang yang aku pilih, dan aku percaya pada pilihanku." Ibunya mendesah pelan. "Aku hanya ingin kamu bahagia, Angel. Tapi hidup ini tidak hanya tentang perasaan. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk latar belakang dan masa depan." Andi merasakan dirinya kembali terpojok. Namun, kali ini, ia merasa lebih siap. Dengan tenang, ia berkata, "Saya mengerti, Bu, Pak. Saya bukan orang kaya, dan saya bekerja keras untuk mencapai impian saya. Tapi saya janji, saya akan berusaha menjadi yang terbaik untuk Angelina. Saya akan memberikan yang terbaik dalam hubungan ini." Ibunya masih diam, tidak langsung memberikan respon. Namun, ada sedikit perubahan pada raut wajahnya. Ayah Angelina menatap Andi lebih lama, lalu akhirnya berbicara. "Kami ingin melihat apakah kamu benar-benar serius. Jika kamu benar-benar ingin menjadi bagian dari keluarga kami, kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu bukan hanya berpikir untuk dirimu sendiri." Andi mengangguk, menatap kedua orang tua Angelina dengan serius. "Saya siap untuk itu, Pak. Saya akan membuktikan bahwa saya serius." Keluarga Angelina terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Andi. Meskipun tak ada kata persetujuan yang keluar dari mulut mereka, Andi merasa sedikit lebih lega. Setidaknya, mereka mulai melihat kesungguhannya. Malam itu, meskipun penuh dengan ketegangan, Andi dan Angelina merasa bahwa mereka telah melangkah lebih jauh. Mereka tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, mereka juga tahu bahwa selama mereka saling mendukung, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi bersama. Namun, ada satu hal yang masih menggantung di pikiran mereka. Apakah mereka benar-benar bisa bertahan dengan segala tantangan yang ada? Atau apakah hubungan mereka hanya akan menjadi kenangan yang terhalang oleh perbedaan yang terlalu besar? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tetapi untuk saat ini, mereka tahu bahwa mereka akan tetap berjuang bersama. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan meskipun suasana mulai sedikit mereda, ketegangan di antara keluarga Angelina dan Andi tetap ada. Mereka berusaha untuk beradaptasi dengan kehidupan yang berbeda di Swedia. Tetapi setiap hari,
Setiap percakapan terasa seperti ujian baru. Keluarga Angelina tampaknya masih sangat mempertanyakan keputusan putrinya, meskipun mereka mulai menunjukkan sedikit kehangatan. Namun di balik ketegangan itu, Andi merasa semakin kuat. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk membuktikan dirinya. Tidak hanya kepada keluarga Angelina, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa cinta mereka bukanlah sekadar impian yang mudah patah, tetapi sesuatu yang layak diperjuangkan. Dan meskipun merasa terkadang terjebak antara dua dunia yang berbeda, Andi tidak menyerah. Pagi itu, saat makan pagi di rumah keluarga Angelina, ibunya membuka pembicaraan dengan serius. "Andi, ada satu hal yang ingin aku bicarakan, tentang masa depanmu di Swedia." Andi menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu, Bu. Apa yang bisa saya bantu?" Ibunya menghela napas panjang. "Aku ingin kamu tahu, meskipun aku masih merasa ragu, aku menghargai keteguhanmu. Tapi, aku juga ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kamu rencanakan untuk masa depanmu. Terutama jika kamu benar-benar memilih untuk membangun hidupmu di sini." Andi merasa sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia mengerti bahwa ini adalah ujian besar baginya, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan keseriusannya. Ia menatap Angelina sejenak, dan kemudian dengan suara yang tegas, ia berkata, "Saya ingin melanjutkan studi saya di bidang arsitektur, Bu. Saya masih punya banyak hal yang ingin saya capai di sini. Saya bekerja keras bukan hanya untuk membiayai hidup saya, tapi juga untuk masa depan saya." Ibunya menatapnya dengan hati-hati. "Dan apakah kamu yakin bisa menjalani itu semua, di sini, jauh dari rumahmu?" Andi meneguk ludah, berusaha menenangkan dirinya sendiri. "Saya yakin, ini bukan hanya tentang bekerja, ini tentang membangun masa depan. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk orang yang saya cintai. Saya tahu kita berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi saya tidak akan berhenti berusaha." Angelina memandang Andi dengan penuh rasa bangga. Ia tahu bahwa Andi sedang menghadapi ujian yang sangat besar, namun ia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan tekad pria ini. "Aku percaya padamu, Andi. Aku tahu kamu bisa melakukan ini." Namun ibunya masih diam. Ada keraguan yang tampaknya belum sepenuhnya hilang di matanya. "Aku berharap kamu bisa membuktikan apa yang kamu katakan," katanya pelan. "Karena bagi kami, ini bukan sekadar tentang pekerjaan atau gelar, tetapi tentang siapa kamu sebenarnya, dan apa yang kamu bisa berikan pada putriku." Setelah percakapan itu, Andi merasa sedikit lebih lega meskipun keraguan ibunya masih ada di udara. Namun, ia tahu bahwa ia harus terus berjuang. Ia tidak bisa menyerah hanya karena ada orang yang meragukan dirinya. Malam harinya, setelah makan malam, Andi dan Angelina duduk di balkon rumah keluarga Angelina, memandang kota Stockholm yang gemerlap. Suasana terasa tenang, meskipun ada kegelisahan di hati mereka masing-masing. "Angelina," Andi memulai percakapan dengan suara lembut. "Apakah kamu benar-benar yakin dengan semua ini? Dengan memilihku meski segalanya terasa begitu sulit?" Angelina menatapnya dengan penuh keyakinan, meskipun ada keraguan yang masih tersisa di dalam dirinya. "Aku yakin, Andi. Aku yakin kita bisa melewati semua ini. Aku tidak bisa menjanjikan segalanya akan mudah, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin hidup tanpa kamu." Andi merasa hatinya terenyuh mendengar kata-kata itu. Dia menggenggam tangan Angelina lebih erat, mencoba menguatkan diri di tengah ketidakpastian. "Aku juga tidak ingin hidup tanpa kamu, Angel. Tapi, aku harus lebih banyak berusaha. Ini bukan hanya tentang kita berdua, tapi juga tentang bagaimana keluarga kamu melihat kita." Angelina mengangguk. "Aku tahu, Andi. Tapi kita harus percaya pada diri kita sendiri. Aku memilihmu bukan karena aku merasa kasihan, atau karena aku terjebak. Aku memilihmu karena aku mencintaimu." Percakapan itu membawa kedamaian bagi keduanya, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Ketegangan masih ada, tetapi mereka mulai merasa bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapinya.
Keesokan harinya, mereka menerima telepon yang mengubah arah cerita mereka. Ayah Angelina meminta mereka untuk datang ke rumah keluarga besar pada sore hari. Ada sesuatu yang penting yang ingin mereka bicarakan. Hati Andi berdebar. Mungkinkah ini adalah ujian terakhir bagi hubungan mereka? Setelah tiba di rumah keluarga besar, suasana terasa lebih formal dari biasanya. Semua keluarga besar Angelina berkumpul di ruang tamu. Ayahnya yang tampak serius memulai percakapan. Andi, kami mengerti bahwa kamu adalah orang yang memiliki tekad yang kuat. Namun, kami juga ingin tahu lebih dalam tentang niatmu yang sebenarnya. Apa yang akan kamu lakukan untuk masa depan keluarga? Ini, Andi menatap semua orang di ruangan itu, merasa bahwa ini adalah momen yang sangat penting. Saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Bukan hanya karena saya mencintai Angelina, tapi karena saya ingin membangun sesuatu yang baik, yang lebih baik dari yang saya miliki sebelumnya. Saya akan bekerja keras untuk menjadi suami yang baik dan ayah yang baik bagi anak-anak kita. Angelina menatap Andi dengan mata penuh rasa bangga. Mungkin ini adalah momen yang mereka butuhkan. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah titik balik yang akan membuat keluarga besar Angelina mulai melihat Andi bukan hanya sebagai seorang pria yang berasal dari latar belakang berbeda, tetapi sebagai seseorang yang sungguh-sungguh dan siap berjuang untuk keluarga mereka. Dengan kata-kata itu, keluarga besar mulai tampak lebih tenang. Meskipun belum ada jaminan, Andi merasa ada sedikit harapan untuk masa depan mereka. Malam itu, Andi dan Angelina pulang dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Mereka tahu bahwa ujian mereka belum berakhir, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Cinta mereka telah melewati banyak rintangan, dan mungkin, dengan waktu, mereka akan mendapatkan penerimaan yang mereka butuhkan. Dan untuk pertama kalinya, sejak mereka tiba di Swedia, Andi merasa bahwa dia benar-benar diterima. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun ketegangan yang ada tidak sepenuhnya menghilang, Andi dan Angelina mulai merasa lebih yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Setelah pertemuan dengan keluarga besar Angelina, ada perubahan yang tampak di wajah-wajah mereka. Ayah dan ibunya mulai memberikan sedikit ruang untuk Andi, meskipun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun, di balik itu semua, Andi merasa bahwa dia telah melakukan langkah pertama yang penting untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Meskipun ada kemajuan, Andi merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia tahu bahwa hidup di Swedia dengan latar belakang yang berbeda bukanlah hal yang mudah. Setiap langkah terasa seperti upaya untuk membuktikan dirinya, baik kepada keluarga Angelina maupun kepada dirinya sendiri. Keinginannya untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari kehidupan Angelina semakin membakar semangatnya. Pada suatu sore, ketika mereka sedang duduk berdua di sebuah kafe kecil di pusat kota Stockholm, Andi memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya yang sudah dipendam. Angelina, aku merasa semakin tertekan. Semua yang aku lakukan, semuanya seolah-olah untuk membuktikan bahwa aku cukup baik untukmu dan keluargamu, kata Andi dengan suara yang sedikit terputus. Angelina menatapnya dengan tatapan lembut, seakan mencoba memahami perasaannya. Andi, aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu harus tahu, aku mencintaimu bukan karena apa yang kamu buktikan atau apa yang kamu punya. Aku mencintaimu karena siapa kamu sebenarnya. Aku tidak peduli kalau kamu hanya seorang kuli bangunan. Aku peduli dengan hatimu, dengan usahamu untuk menjadi yang terbaik. Andi menghela napas panjang, merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Tapi, meskipun Angelina mengatakan itu, ia masih merasakan kegelisahan. Ada begitu banyak hal yang harus ia buktikan, dan kadang-kadang, ia merasa seperti berada di dunia yang sangat berbeda dari dunia yang dikenal Angelina. Kadang aku merasa, Angel, kamu terlalu banyak memberi harapan pada aku. Kamu terlalu baik. Aku tidak ingin mengecewakanmu, kata Andi. Merasa bingung dengan perasaan yang campur aduk, Angelina menggenggam tangan Andi, mencoba memberikan ketenangan yang ia butuhkan. Andi, kita tidak bisa memaksakan segalanya untuk sempurna. Aku hanya ingin kita tetap bersama, apapun yang terjadi.
Kita akan menghadapi semuanya bersama. Meskipun kata-kata itu menenangkan Andi, ia masih merasa bahwa ia harus lebih banyak berbuat. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pria biasa yang hanya bergantung pada pekerjaan kasar untuk hidup. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa lebih dari itu, dan itu membuatnya semakin tertekan. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarga, Andi merasa cemas. Sebuah pertemuan penting dengan klien yang sangat besar akan dilakukan keesokan harinya. Jika ia berhasil, ini akan menjadi kesempatan besar untuk menunjukkan kepada keluarga Angelina bahwa ia serius dengan rencananya. Namun, jika gagal, Andi merasa semua perjuangannya akan sia-sia. Angelina merasakan kecemasan Andi. Dia tahu betul bahwa meskipun Andi tidak mengatakannya langsung, ia sedang berada di titik tertekan. Andi, kamu nggak perlu khawatir tentang itu. Kita akan lewatkan ini bersama, kata Angelina sambil menatapnya dengan penuh pengertian. Andi tersenyum lemah. Aku hanya merasa kalau ini adalah saat yang sangat penting. Jika aku gagal, bagaimana aku bisa memperlihatkan bahwa aku layak untukmu? Angelina menarik napas dalam-dalam, berusaha mencari kata-kata yang bisa memberi ketenangan pada Andi. Kamu tidak perlu merasa seperti itu, Andi. Aku mencintaimu bukan karena keberhasilanmu atau status sosialmu. Aku mencintaimu karena aku melihat siapa kamu sebenarnya, pria yang gigih, pekerja keras, dan jujur. Itu yang terpenting. Kata-kata itu mengingatkan Andi pada satu hal yang sangat mendalam, bahwa cinta yang mereka miliki adalah cinta yang tulus, tanpa syarat. Meskipun perjalanan mereka masih penuh dengan tantangan, Andi merasa sedikit lebih ringan. Terkadang, yang ia butuhkan hanya keyakinan bahwa orang yang ia cintai, yakni Angelina, akan tetap bersamanya meskipun segala rintangan. Keesokan harinya, pertemuan itu berjalan dengan sangat menegangkan. Andi merasa gugup, dan setiap kata yang diucapkan terasa berat. Namun, ia tahu bahwa ini adalah ujian besar baginya. Ia tidak hanya harus meyakinkan klien, tetapi juga dirinya sendiri. Setelah beberapa jam pertemuan, akhirnya, Andi berhasil mendapatkan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Kesuksesan ini tidak hanya membuatnya merasa bangga, tetapi juga memberi keyakinan baru bahwa ia bisa melangkah lebih jauh. Ketika ia mengabarkan berita baik itu pada Angelina, ia bisa merasakan kebahagiaan di suaranya. Angelina, aku berhasil. Kita dapat kesepakatan besar ini. Aku tahu, mungkin ini bukan akhir dari segalanya, tapi setidaknya ini adalah langkah besar yang penting. Angelina hampir tidak bisa menahan tangisannya. Aku sangat bangga padamu, Andi. Kamu membuktikan bahwa kamu bisa melakukan ini. Kamu luar biasa. Mereka berpelukan, merasakan kebahagiaan yang sangat sederhana namun mendalam. Andi merasa bahwa semua perjuangannya selama ini, meskipun penuh dengan tantangan dan keraguan, tidak sia-sia. Ia mulai melihat bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil bersama membawa mereka lebih dekat menuju masa depan yang lebih baik. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang Andi dan Angelina harus hadapi. Masih banyak hal yang harus mereka buktikan. Tetapi untuk saat ini, mereka tahu bahwa mereka telah melewati sebuah ujian besar. Cinta mereka tidak hanya diuji oleh perbedaan dan ketidakpastian, tetapi juga oleh keberanian untuk tetap bersama meskipun dunia seolah mencoba memisahkan mereka. Dan meskipun jalan mereka masih panjang, Andi dan Angelina tahu satu hal, mereka siap untuk melanjutkan perjalanan ini bersama. Malam itu, Andi dan Angelina berjalan di sepanjang jalan setapak, dekat pelabuhan Stockholm. Udara malam yang sejuk membawa ketenangan, meskipun di dalam hati mereka, perasaan masih campur aduk. Kemenangan Andi dalam pertemuan bisnis itu memberikan sedikit kelegaan, tetapi Andi tahu, ini baru sebagian kecil dari perjalanan panjang mereka. Banyak tantangan lain yang masih menunggu, dan semakin lama ia tinggal di Swedia, semakin ia merasa bahwa ia harus terus berjuang untuk mendapatkan tempat di dunia yang sangat berbeda ini. Angelina, aku merasa semakin banyak yang harus aku pelajari, kata Andi, sambil memandang bintang-bintang yang berkilauan di langit malam. Angelina tersenyum, memegang tangan Andi erat-erat. Aku tahu, Andi, kita sama-sama belajar.
Setiap langkah kita akan membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Tapi ingat, aku di sini bersama kamu untuk mendukungmu. Andi menoleh padanya, merasakan ketulusan dalam kata-kata itu. Kadang aku merasa seperti aku harus membuktikan banyak hal, lebih dari yang seharusnya. Seperti ada beban yang semakin berat. Angelina mengangguk. Aku mengerti, Andi. Tetapi kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Yang paling penting adalah kita berjuang bersama, saling mendukung. Semua akan terasa lebih ringan jika kita jalani bersama. Andi menunduk, sedikit terdiam. Tapi ada kalanya aku merasa takut, Angel. Takut kalau aku nggak cukup baik. Takut kalau kamu akan menyesal memilih aku. Angelina menghentikan langkahnya dan memandang Andi dengan tatapan penuh keyakinan. Dengarkan aku, Andi. Aku tidak menyesal satu detik pun memilihmu. Kamu lebih dari cukup, lebih dari yang aku harapkan. Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan aku tahu kita bisa terus berjalan bersama. Perasaan hangat memenuhi hati Andi. Meskipun perasaan takut dan ragu masih ada sesuatu dalam kata-kata Angelina yang menguatkan dia untuk terus maju. Terima kasih, Angel, kata Andi pelan. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Untuk kamu, untuk kita. Angelina tersenyum, dan mereka melanjutkan berjalan di malam yang tenang itu, merasa sedikit lebih ringan, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun, dengan keyakinan dan cinta yang mereka bagi, Andi dan Angelina merasa siap menghadapi apapun yang datang. Keesokan harinya, keluarga besar Angelina kembali mengundang mereka untuk berkumpul. Kali ini, Andi merasa lebih siap. Ia tahu bahwa, meskipun jalan yang harus dilalui masih penuh dengan keraguan, ia harus terus berjuang untuk mendapatkan tempat di hati keluarga Angelina. Mungkin ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia tidak hanya memiliki cinta untuk Angelina, tetapi juga niat yang baik untuk keluarga mereka. Setelah beberapa percakapan yang tegang namun hangat, Andi akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara langsung kepada ayah Angelina. Pak, saya tahu saya berasal dari latar belakang yang berbeda. Tapi, saya ingin membuat Anda tahu bahwa saya serius dengan keputusan saya. Saya ingin membangun masa depan yang lebih baik untuk saya dan Angelina. Ayah Angelina menatapnya dengan serius. Kami tahu kamu punya niat baik, Andi. Tetapi cinta itu tidak hanya tentang kata-kata. Ini tentang bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Andi mengangguk, merasa lebih yakin. Saya siap. Saya tahu ini tidak akan mudah, tapi saya tidak akan berhenti berusaha. Percakapan itu berakhir dengan sebuah anggukan dari ayah Angelina, tanda bahwa ia mulai memberikan sedikit ruang bagi Andi. Meskipun masih ada keraguan yang tersisa, Andi merasa bahwa ia telah membuat langkah penting. Malam itu, setelah pertemuan yang cukup menegangkan, Andi dan Angelina duduk berdua di balkon rumah keluarga besar Angelina. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, mereka berdua merasa lebih dekat dari sebelumnya. Meskipun masih banyak hal yang harus dihadapi, mereka tahu bahwa cinta mereka adalah kekuatan yang akan membawa mereka melalui segala rintangan. Angelina, kata Andi, suaranya penuh dengan keyakinan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku berjanji akan selalu berusaha yang terbaik untuk kita berdua. Angelina memandangnya dengan penuh cinta. Aku percaya padamu, Andi. Kita akan menjalani semuanya bersama. Di bawah langit malam yang tenang, mereka berdua merasa bahwa meskipun perjalanan mereka belum selesai, mereka sudah memiliki keberanian yang cukup untuk menghadapinya. Dengan cinta yang tulus dan saling mendukung, mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu bersama. Hari-hari berlalu, dan kehidupan mereka mulai terasa lebih stabil. Andi terus berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan di Swedia, belajar untuk menjadi bagian dari dunia yang jauh berbeda dari tempat asalnya. Meskipun terkadang merasa terasing, ia merasa bahwa setiap hari adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik bersama Angelina. Begitu banyak yang harus dia pelajari, baik tentang budaya, bahasa, maupun cara hidup yang berbeda, namun ia tidak pernah merasa sendirian. Angelina selalu ada di sampingnya, memberinya semangat dan dukungan yang tak ternilai. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang Andi rasakan semakin berat, keputusan besar yang harus diambilnya.
program beasiswa yang diterimanya membuka kesempatan besar untuk melanjutkan studi arsitektur, tetapi itu juga berarti ia harus meninggalkan Indonesia dan tinggal jauh dari Angelina dalam waktu yang cukup lama. Beberapa kali, ia terbangun di malam hari, berpikir tentang apakah ia bisa terus berada di jalur ini tanpa melukai hubungan mereka. Suatu sore, setelah hari yang panjang, Andi dan Angelina duduk bersama di tepi danau, tempat yang biasa mereka kunjungi untuk berbicara tentang segala hal. Angin sore itu terasa dingin, tetapi kehangatan di antara mereka membuat suasana tetap nyaman. Andi membuka percakapan dengan nada serius. "Angelina," katanya pelan, "aku harus membuat keputusan yang sangat penting. Program beasiswa ini membuka banyak peluang, tapi aku harus pergi jauh dari sini. Aku tahu aku bisa berkembang lebih baik lagi, tapi aku nggak tahu apakah aku bisa meninggalkanmu dan kembali ke Indonesia untuk beberapa waktu." Angelina menatap Andi dengan tatapan lembut, tetapi matanya menyiratkan pemahaman yang mendalam. "Andi, aku tahu kamu ingin yang terbaik untuk dirimu dan aku mendukung apapun yang kamu pilih. Aku juga tahu bahwa kamu ingin memberikan yang terbaik untuk kita berdua. Tapi, aku ingin kamu tahu, apapun keputusanmu, aku akan ada di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana." Andi menunduk, memikirkan kata-kata Angelina. "Tapi apakah kamu yakin? Ini bukan keputusan kecil. Aku nggak mau membuatmu merasa terabaikan atau kesepian." Angelina menggenggam tangannya lebih erat. "Aku yakin, Andi. Jika ini adalah langkah yang harus kamu ambil untuk masa depanmu, aku tidak ingin menghalangimu. Aku percaya pada kita. Cinta, kita lebih kuat daripada jarak atau waktu." Mendengar kata-kata itu, Andi merasa lega, meskipun hatinya masih berat. Aku nggak ingin membuatmu merasa seperti ini. Tapi, aku juga tahu, aku harus melakukannya." Mereka berdua duduk dalam keheningan, meresapi momen tersebut. Andi merasa sangat berterima kasih atas keberadaan Angelina dalam hidupnya. Meskipun mereka berdua sadar bahwa masa depan mereka akan penuh dengan tantangan, mereka merasa lebih siap untuk menghadapi apapun. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Andi memutuskan untuk mengikuti program beasiswa dan tinggal di Swedia untuk menyelesaikan studinya. Meskipun keputusan itu terasa sulit, ia tahu itu adalah yang terbaik untuk masa depannya. Angelina, dengan segala cinta dan pengertian, mendukung setiap langkahnya. Mereka berdua berjanji untuk tetap menjaga hubungan mereka, meskipun jarak akan memisahkan mereka. Keputusan Andi untuk melanjutkan studinya menandai babak baru dalam hidup mereka. Andi terbang ke Swedia dengan tekad untuk tidak hanya memenuhi harapan orang lain, tetapi juga untuk memenuhi impian dan harapan yang ia miliki bersama Angelina. Di hari keberangkatan Andi, mereka berdua berada di bandara, mengucapkan selamat, tinggal dengan perasaan campur aduk. Ada kesedihan yang mendalam, tetapi juga keyakinan bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. "Jaga dirimu, Andi. Aku akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi," kata Angelina dengan suara lembut, mengusap pipi Andi. Andi menatap Angelina dengan penuh perasaan. "Aku janji, Angel, aku akan kembali, dan ketika aku kembali, aku akan lebih siap untuk membangun masa depan kita." Mereka berpelukan erat, dan Andi melangkah pergi dengan perasaan berat di dada, namun penuh harapan. Meskipun mereka berpisah untuk sementara waktu, cinta mereka tetap tumbuh, semakin kuat dari hari ke hari. Mungkin jarak memisahkan mereka, tetapi itu tidak akan pernah menghalangi cinta mereka untuk berkembang. Bulan-bulan berlalu dengan cepat. Andi menjalani hidup barunya di Swedia, fokus pada studinya dan berusaha membangun karier di dunia arsitektur. Sementara itu, Angelina tetap di Indonesia, melanjutkan pekerjaannya sebagai dokter, dengan tekad yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama Andi. Setiap malam, mereka berbicara melalui video call, berbagi cerita tentang hari-hari. Mereka menguatkan satu sama lain. Meskipun jarak memisahkan mereka, komunikasi yang terjalin semakin membuat mereka merasa dekat. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, dan meskipun tantangan datang, mereka akan selalu bersama. Namun, ada satu hal yang terus menghantui pikiran Andi.
Apakah hubungan mereka akan tetap kuat meskipun jarak semakin jauh? Apakah cinta mereka akan bertahan menghadapi semua ujian? Hanya waktu yang bisa menjawabnya, tetapi satu hal yang pasti, Andi dan Angelina sudah belajar untuk mencintai dan menghargai satu sama lain dengan lebih dalam daripada yang pernah mereka bayangkan. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Andi memutuskan untuk tetap melangkah maju, berjuang untuk impian mereka, meskipun dunia mereka terasa berbeda dari hari-hari pertama mereka bertemu. Seiring waktu, Andi dan Angelina menjalani hidup mereka masing-masing, namun jarak antara mereka tetap terasa. Setiap malam, mereka berbicara lewat video call, saling bertukar cerita dan menenangkan satu sama lain. Namun, meskipun komunikasi tetap lancar, Andi mulai merasa ketegangan yang tidak bisa dihindari. Ada keraguan yang mulai tumbuh di dalam dirinya, keraguan yang ia coba sembunyikan dari Angelina. Pekerjaan di Swedia semakin menuntut waktunya, dan beban belajar yang semakin berat membuat Andi sering merasa kelelahan. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat pada Angelina, pada janji yang mereka buat untuk selalu bersama. Namun, semakin lama ia merasa semakin terisolasi. Tidak ada yang bisa menggantikan kehangatan Angelina di sampingnya, dan ia merasa semakin kesulitan untuk bertahan dalam kesendirian. Sementara itu, di Indonesia, Angelina juga merasakan tekanan yang sama. Meskipun ia selalu berusaha terlihat kuat di hadapan keluarga dan rekan kerjanya, hati kecilnya merindukan Andi. Ia merindukan percakapan santai mereka, tawa mereka, dan kebersamaan mereka. Ada rasa kosong yang tidak bisa ia isi dengan apapun. Meskipun ia tahu bahwa Andi sedang berjuang untuk masa depan mereka, kadang-kadang ia merasa terabaikan, merasa jauh dari dunia yang sedang dijalani Andi. Pada suatu malam, setelah pertemuan penting dengan rekan kerjanya di rumah sakit, Angelina memutuskan untuk menghubungi Andi. Ia tahu bahwa hubungan mereka harus tetap terjaga, tetapi ia juga merasa perlu untuk mengungkapkan perasaannya yang terpendam. "Andi," kata Angelina lewat panggilan video, suaranya terdengar sedikit cemas. "Aku rasa kita perlu bicara tentang sesuatu." Andi yang sedang berada di apartemennya di Swedia menatap layar dengan tatapan serius. "Ada apa, Angel? Apa yang mengganggumu?" Angelina menggigit bibir, berusaha menahan emosi. Aku merasa semakin jauh darimu, Andi. Aku tahu kita saling mendukung, tapi terkadang aku merasa seperti kita semakin terpisah. Aku tidak tahu bagaimana rasanya untuk terus menjaga hubungan ini jika kita terus terpisah jarak yang begitu jauh. Andi terdiam sejenak, meresapi kata-kata Angelina. Ia merasakan perasaan yang sama, tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan Angelina. "Aku merasa hal yang sama, Angel. Aku juga merindukanmu. Tapi aku percaya ini semua untuk masa depan kita. Aku berjanji, aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku nggak mau kita menyerah begitu saja." Angelina menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, Andi. Aku tahu kamu berjuang keras, dan aku menghargai itu. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku juga merasa sangat kesepian. Terkadang aku merasa seperti aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Seperti kita sudah mulai terpisah, meskipun kita masih berkomunikasi." Andi menghela napas panjang, merasa terjebak dalam dilema. "Aku nggak ingin kamu merasa kesepian, Angel. Aku nggak ingin kamu merasa seperti ini. Aku akan berusaha untuk lebih sering ada untukmu. Tapi aku butuh waktu untuk menyelesaikan studiku di sini." Angelina mengangguk, meskipun hatinya masih terasa berat. "Aku mengerti, Andi. Aku hanya ingin kita tetap berjuang bersama. Jangan biarkan jarak ini merusak kita." Mereka mengakhiri percakapan malam itu dengan janji untuk tetap berjuang, meskipun ketegangan di antara mereka tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka tahu bahwa hubungan mereka membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata. Itu membutuhkan pengorbanan, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Beberapa minggu kemudian, Andi tiba di Indonesia untuk liburan singkat setelah menyelesaikan ujian penting di Swedia. Kunjungan ini menjadi momen yang sangat dinanti oleh Angelina, yang merasa cemas dan penuh harapan. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki komunikasi mereka
dan mengatasi ketegangan yang mulai merayapi hubungan mereka. Setibanya di Jakarta, Andi langsung menghubungi Angelina. Mereka bertemu di sebuah kafe favorit mereka, tempat di mana mereka pertama kali berbicara panjang lebar dan mengenal satu sama lain. Ketika Andi masuk ke dalam kafe, ia melihat Angelina sudah duduk di meja dengan senyum kecil di wajahnya, meskipun ada kelelahan di matanya. "Angelina," kata Andi, sambil menyentuh lembut tangan Angelina. "Aku kangen banget." Angelina tersenyum, meskipun ia bisa merasakan kehangatan dan kecemasan yang sama di hati mereka. "Aku juga kangen, Andi." Mereka duduk dan berbicara tentang segala hal, mulai dari perjalanan Andi di Swedia hingga perasaan mereka yang terus berkembang. Namun, saat percakapan semakin dalam, mereka menyadari bahwa mereka harus berbicara tentang masa depan mereka, tentang bagaimana mereka akan mengatasi semua keraguan dan ketegangan yang ada, serta apa langkah selanjutnya bagi hubungan mereka. "Angelina," kata Andi dengan serius, "aku nggak bisa janji semuanya akan mudah, tapi aku ingin berusaha bersama-sama. Aku nggak mau kamu merasa sendirian, dan aku juga nggak mau kita terpisah seperti ini selamanya. Aku ingin masa depan kita lebih pasti." Angelina menatap Andi dengan mata penuh keyakinan. "Aku juga, Andi. Aku nggak ingin kita terus terpisah. Kita harus menemukan cara untuk bersama, lebih dekat lagi. Apapun yang terjadi, kita akan melaluinya bersama." Percakapan itu memberi mereka sedikit kelegaan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, mereka merasa lebih dekat dari sebelumnya. Dengan tekad baru, mereka berdua siap untuk menghadapinya bersama. Keputusan yang mereka buat malam itu di kafe tidak serta-merta menghapus semua keraguan atau kesedihan yang mereka rasakan. Namun, setidaknya mereka merasa lebih jelas tentang arah yang ingin mereka tuju. Andi dan Angelina tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, terutama dengan jarak yang selalu ada di antara mereka. Namun, keduanya merasa yakin bahwa ini adalah ujian yang harus mereka hadapi bersama, sebagai pasangan yang saling mencintai. Malam itu, setelah percakapan panjang mereka, Andi dan Angelina berjalan berdua di sekitar taman yang terletak tidak jauh dari kafe. Lampu-lampu taman menyinari jalan setapak yang mereka lewati, menciptakan suasana tenang yang mengingatkan mereka pada masa-masa awal ketika mereka pertama kali bertemu. Waktu seolah berjalan lebih lambat, dan untuk beberapa saat, mereka bisa merasakan kedekatan yang telah lama mereka rindukan. "Angelina," kata Andi, sambil menggenggam tangan Angelina. "Aku tahu ini bukan perjalanan yang mudah, tapi aku ingin berjuang untuk kita. Aku ingin kita menemukan cara agar bisa lebih sering bersama." Angelina menatap Andi dengan tatapan penuh kepercayaan. "Aku juga, Andi. Aku ingin kita menemukan cara untuk tetap saling mendukung, meskipun dunia kita berbeda. Aku nggak ingin kehilangan kamu." Mereka berhenti sejenak di sebuah bangku taman, duduk bersebelahan. Suasana malam yang tenang memberi mereka kesempatan untuk merenung tentang apa yang telah mereka lalui dan apa yang masih harus mereka jalani. "Setiap kali aku merasa ragu, aku teringat pada satu hal," kata Andi, menatap Angelina dengan serius. "Kita selalu menemukan cara untuk bertahan bersama. Ketika kita pertama kali bertemu, kita sudah melewati banyak hal, dan aku yakin kita bisa melakukannya lagi." Angelina mengangguk, senyumnya muncul dengan tulus. "Kamu benar, Andi. Kita sudah banyak melewati bersama. Meskipun kadang terasa sulit, tapi kita selalu punya satu sama lain. Itu yang membuatku merasa yakin." Andi menghela napas pelan, kemudian menatap bintang-bintang di langit yang gelap. "Aku akan kembali ke Swedia, menyelesaikan studiku. Tapi aku ingin kamu tahu, aku nggak akan berhenti berusaha untuk kita." Angelina mengeratkan genggaman tangannya pada Andi. "Aku juga, Andi. Aku akan tetap mendukungmu, meskipun kita berjauhan." Malam itu, mereka merasa lebih dekat dari sebelumnya. Meskipun tahu bahwa perpisahan untuk sementara waktu masih harus mereka jalani. Keputusan mereka untuk tetap bersama, meski penuh dengan tantangan, menjadi sebuah komitmen yang menguatkan hubungan mereka. Meskipun dunia mereka berbeda,
Mereka tahu bahwa cinta mereka memiliki kekuatan untuk mengatasi segalanya. Setelah beberapa hari Andi berada di Indonesia, tiba saatnya bagi Andi untuk kembali ke Swedia. Penerbangan yang memisahkan, mereka kembali hadir, dan meskipun mereka berusaha untuk tetap kuat, perasaan kesedihan tetap mengisi hati mereka. Mereka berdua tahu, ini bukanlah akhir, tetapi sebuah awal baru dalam perjalanan mereka yang lebih panjang. Di bandara, mereka berpelukan erat, saling memberikan semangat untuk menjalani hidup masing-masing. Andi menatap Angelina dengan penuh perasaan. Matanya yang lembut menggambarkan betapa besar rasa sayangnya. "Jaga dirimu, Angel. Aku akan kembali, dan kita akan menemukan cara untuk bersama," kata Andi dengan suara yang penuh keyakinan. Angelina tersenyum, meskipun ada air mata yang mulai menggenang di matanya. "Aku tunggu, Andi. Kita akan bertahan, apapun yang terjadi." Setelah perpisahan yang penuh emosi itu, Andi melangkah menuju pintu keberangkatan, meninggalkan Indonesia untuk kembali ke Swedia. Namun, di dalam hatinya, ia membawa harapan baru. Harapan bahwa suatu hari nanti, mereka akan memiliki masa depan bersama yang lebih pasti, tanpa ada jarak atau hambatan yang menghalangi mereka. Beberapa bulan setelah itu, Andi kembali fokus pada studinya di Swedia, tetapi kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia tahu bahwa ia sedang berjuang untuk masa depan mereka. Sementara itu, Angelina juga semakin fokus pada pekerjaannya. Tetapi, ia tidak pernah berhenti mendukung Andi dari jauh. Meskipun terkadang mereka merasa lelah, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Cinta yang mereka miliki semakin tumbuh kuat, dan meskipun jarak memisahkan mereka, hubungan mereka semakin kuat dari hari ke hari. Akhirnya, setelah lebih dari setahun, Andi menyelesaikan studinya di Swedia. Ia kembali ke Indonesia dengan sebuah tekad baru untuk membangun masa depan bersama Angelina. Kali ini, ia datang bukan hanya dengan impian, tetapi dengan kemampuan untuk mewujudkannya. Dan bersama Angelina, ia siap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Di sebuah pantai yang indah di Indonesia, Andi melamar Angelina, meminta agar mereka bisa menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Dengan senyum bahagia, Angelina menerima lamaran itu. Mereka tahu perjalanan mereka belum selesai, tapi mereka siap untuk menghadapi segala hal bersama. Cinta mereka telah melewati banyak ujian, jarak, perbedaan, dan tantangan hidup. Namun pada akhirnya, mereka tahu bahwa cinta sejati memang tidak mengenal batas, dan mereka siap untuk memulai perjalanan baru, berdua.